Monggo yang badhe tanglet perihal bab masalah Jumatan ini tadi, sunah-sunah yang ada pada hari Jumat. Monggo sambil menunggu yang Nggih. tanya sama nonton. Nggih, wonten. Ngapunten. Nuwun sewu kula badhe tanglet Mas wa tatayyubu li ghairi imin. Masalah tatayyub ini kan identik dengan memakai wewangian, kalau kebanyakan orang sih parfum ya. Kalau semisal kita tidak memakai parfum, sabun, misalnya sabun mandi itu, apakah itu bisa digolongkan sebagai tatayyub? Sedangkan sabun ini kan tujuannya kan banyak. Ada yang wangi, tujuannya untuk menghilangkan kotoran, ada yang untuk gatel-gatel itu kayak asepso itu. Apakah itu bisa digolongkan sebagai tatayyub? Terus untuk yang kedua itu ya masih masalah tatayyub. Tatayyub ini kan memakai wewangian untuk menghadiri sholat Jum'ah. Kalau semisalnya melakukan tatayyub kan kebanyakan orang kan sebelum melakukan sholat Jum'ah. Kalau semisalnya kita sebelum sholat Jum'ah itu melakukan tatayyub, terus gak sampai sholat Jum'ah itu hilang, wanginya itu hilang, sehingga badan kita bau, apakah itu bisa dikatakan, bisa digolongkan memperoleh kesucian? Oke, niku mawon. Dari ngelon. Matur nuwun. Nggih. Ini pertanyaannya mengenai masalah tatayyub nggih. Pertanyaan yang pertama, apakah yang namanya tatayyub menggunakan parfum itu sudah terwakili ketika cukup mandi menggunakan sabun, intinya ngoten kan nggih? Ataukah parfum itu harus sesuatu yang sifatnya itu memang harus dipakai di dohiril badan, bahasanya ngoten seperti di baju dan juga semisalnya. Kalau teng mriki di ngendikaaken, yes bahasane banyak lah nggih. Intinya itu yang dipertanyakan oleh Sail itu tatayyub itu sebenarnya apakah harus parfum ataukah semisal kalau ada sabun yang memang sampai sisa sabunnya itu parfumnya sampai tahan lama, atau bahkan mungkin semisal molto atau semisal pewangi laundry biasanya nggih. Rapika atau pewangi laundry biasanya kan ada sendiri. Apakah itu sudah dianggap sebagai tatayyub? Kalau kita melihat yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in, teng mriki bahasane qauluhu wa tatayyubun ai li muridil jum'ati ai wa sunna li muridil jum'ati tatayyubun ai isti'malut tib. Kalau di sini melihat daripada keumuman redaksi bahwa yang penting adalah menggunakan setiap hal yang sifatnya itu memang benar-benar wangi. Kan seperti itu. Dan memang biasanya itu digunakan untuk sifatnya memang sebagai wewangian. Kalau di sini melihat keumuman yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in dan juga i'anahnya, seolah-olah memang hasil dengan apapun itu bentuknya yang memang dianggap itu sebagai hal-hal yang mengharumkan terhadap badan ataupun pakaian. Kalau melihat daripada keumuman yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in dan juga i'anahnya seperti itu. Pokoknya gak mambu lele. Gare gak konsen kok Jumatane, gare gak konsen sawire gare. Kepikiran lele.
Bon. Jadi sementara ini ngoten, kalau redaksi yang ada di sini, yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin sama Fathul Mu'innya, pokoknya istiqmaluti, pokoknya menggunakan apapun itu yang sifatnya memang benar-benar merupakan sebuah hal yang membuat badan atau aroma seseorang itu wangi, itu sudah dianggap sebagai istiqmalut tip. Baik itu nanti sabun yang nanti memang harumnya tersisa, atau mungkin semisal sampo, kadang ada sing sampo itu harumnya sampai mariadus itu sih warum. Kalau kita melihat dohirnya memang seperti ini. Tapi coba mangkit dicarikan ibarat yang lebih soreh, karena memang yang ada di contoh-contohnya, kemudian yang di hadisnya, kemudian di dalam kitab I'anatul Talibinnya kan juga langsung dicontohkan seperti at-tatayyub bil miski afdalu, kan ngoten. Menggunakan tatayyub, menggunakan istiqmalitib, menggunakan wewangian yang menggunakan sifatnya itu menggunakan misik. Nah ini sebenarnya ada kemungkinan seolah-olah memang yang hanya bisa digunakan sebagai kesunahan itu adalah cuma sekedar parfum secara di luarnya baju. Tapi kalau melihat dohirnya sementara ini seolah-olah memang umum. Niku ngoten. Itu yang pertama. Yang kedua napa? Oh, waktu pemakaian. Jadi parfumnya nang dalan kenaan angin ngono wis. Lewat dapur kena gorengan lele hilang. Secara garis globalnya, pokoknya orang itu kalau sudah mau berangkat ke masjid, dia memakai parfum, parfumnya itu tanda kutipnya tidak tahan lama, yaitu sudah mendapatkan kesunahan. Sudah mendapatkan kesunahan. Adapun nanti tadi dikatakan oleh Sa'il, dia itu berangkat dalam keadaan parfumnya itu wangi, kemudian di jalan parfumnya hilang, kemudian kok sampai ke tempat dan sebelum sholat Jumat dia itu baunya sudah hilang dan bahkan wis mambu kecut maneh. Jarine Sa'il ngono. Makanya itu kemarin juga sudah dibahas bahwa ada kesunahan takribul husli atau mendekatkan mandi Jumat kepada sholat Jumat. Jadi lek atus aja jam 09.00 atau bahkan sekait mari salat subuh wis atus Jumat. Mau salat Jumatnya itu, mau salat Jumat baru kita yang paling disunahkan untuk mendekatkan mandi Jumat dengan salatnya. Agar tujuannya itu tadi, biar menghadiri perkumpulan salat Jumat dalam keadaan badan masih fresh, mboten mambu kecut atau bahkan cara parfume ku mang parfum sak liter 2000-an, gak sampai sak liter, sak mililiter, ya, sak gram atau sak mililiter, iku 2000-an, masih gampang hilang, minimal mambune mboten kecut. Soalnya nopo sudah takribul husli atau mendekatkan mandi kepada Jumatan. Saya rasa kalau untuk yang kedua ini sudah fix. Cuma kalau mungkin pingin pendapat dari bolo-bolo, pendapat mungkin ada pendapat lain dari bolo-bolo perihal masalah parfum atau istiqmalutip atau tatoyub itu harus menggunakan parfum di baju luar ini ataukah bisa tercukupkan dengan segala hal yang sifatnya wangi. Mboiku sampo, mboiku pengharum baju. Apakah itu bisa sudah dianggap parfum? Lah itu monggo. Apa malahan rokok sing mambune wangi. Iku bisa dianggap sebagai parfum. Nah itu monggo. Itu saya rasa perlu agak sedikit dibahas karena memang ibaratnya itu yang pertama ini masih sangat minim. Monggo. Mungkin dari bolo-bolo ada pendapat yang lain yang berbeda atau mungkin setuju. Nggih, monggo, pripun? Monggo. Kalau menurutnya sampo
sabun itu tergolong harum. Tapi kalau buat wewangen di dalam mencari kesan sholat Jumat, kalau saya itu tidak setuju. Sebab wat usaiin biwari makaliha. Intinya kalau dari jenengan mboten setuju, yang namanya parfum itu ya harus parfum yang digunakan di baju, ngoten nggih. Jadi kalau sabun atau sampo yang wanginya masih tersisa setelah mandi itu belum bisa sebagai tatayub, ngoten nggih. Deodoran biasanya itu ya enek sing wangi. Monggo, mungkin ini bisa kita musyawarahkan dulu, maksudnya mungkin ada pendapat lain, monggo. Cek. Cek ta, toto sikil iki lho. Wis tuwa sikil ditoto dhisik. Kalau menurut saya, semisal sabun atau sampo itu kan perangkat untuk mandi. Kalau misalkan asarnya wangi ya wis, ya asare memang wangi. Gak mungkin wong sabunan nggih sabun sing gak enak. Golek sing ngambune sing enak. Tapi kalau bicara tentang parfum itu di luar mandi. Bukan berarti harus di baju. Sekarang parfum untuk badan juga ada. Biasanya kan ada parfum-parfum yang mahal itu kan 3 paket. Deodoran, baju, sama badan. Itu yang parfum yang mahal itu seperti itu. Ada itu. Nah, tazayun itu ndak harus wedok. Nek kon ngregane awakmu, yo pakaiane yo diapiki. Mas yo ambune koyo wedhus. Tapi kan ambune kan pakaiane sementing kan penampilan. Lah engko nek ambune wedhus ya apa carane ilang ambune wedhus e yo nggih parfum. Kan gitu. Itu senam otak, logika saya seperti itu. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Monggo. Tapi kalau melihat daripada runtutan kesunahan-kesunahannya lagi nggih. Kayak seolah daripada yang namanya sabun yang wangi kemudian sampo yang wangi ataupun semisalnya itu seolah-olah memang tidak termasuk daripada parfum seolah-olah. Karena memang runtutannya kan kemarin mulai dari mandi. Itu kesunahan sendiri. Kemudian sekarang setelah mandi itu ada kesunahan tatayub atau memakai parfum atau wangian. Nek ningali runtutannya seperti itu seolah-olah hal yang beda antara menggunakan sabun dengan menggunakan parfum setelah mandi. Itu seolah-olah suatu hal yang berbeda. Soalnya ngeten. Di dalam pembahasan mandi pun kemarin itu ada ibarat yang mengatakan sunnah nanti yang namanya mandi itu menggunakan yang namanya sabun. Berarti seolah-olah dari ibarat itu mengatakan bahwa yang namanya tatayub itu memang benar-benar memakai wewangian, memakai yang namanya parfum sehingga tidak tercukupkan dengan yang namanya sabun yang harumnya tahan lama atau sampo yang harumnya tahan lama. Kalau melihat dari runtutan ibaratnya dari sunnah-sunnah runtutan sunnah-sunnah Jumat seolah-olah memang seperti itu. Monggo, Bik Menawi masih ada pendapat yang lain? Ya, Lagi, tarafnya itu kan dua. Pertama menghilangkan bau badan. Coro ibarat itu mulai dari minus, menghilangkan bau badan itu menuju titik 0. Kemudian disunahkan untuk memakai wewangian. Ini agar lebih dari yang namanya titik 0. Agar ke nilainya ke plus. Itu ngoten. Monggo mungkin ada yang menemukan ibarat yang sharih tentang hal ini. Soalnya yang namanya banyak kan yes, masuknya ya memang parfum, nggak ada yang ke sabun itu seolah-olah ada. Lagian juga kalau misalnya sabun dipakai parfum, ini pas
muru. Nah, ya toh. Ya. Ati nek gawe sabun terus dibaleni maneh engko nek udan sakno. Udanan muru kok bajune. Namanya tatoyub itu ya seperti ya parfum iku. Di luar mandi. Pewangian di luar di. Dikembalikan ke Asail mawon pripun? Belakang pripun monggo yang belakang. Sail pun puas. Yang puas kul puasaken nggih. Nggih. Kan kalau masalah tatoyub ini kan nggak ada apa jenengku spesifikasi apakah itu benda itu berupa parfum atau berupa sabun, kan nggak ada. Pokoknya itu wangi. Tatoyub itu kan wangi kan, memakai perkara yang wangi. Nah gitu kan. Kan nanti kalau misalnya pakai sabun itu sudah dikatakan tatoyub gitu loh. Masih bingung saya masih memastikan apakah itu bisa dikatakan tatoyub. Mungkin dari yang lain mungkin butuh pemastian apakah sabun itu dikatakan tatoyub. Dan kalau melihat dari Husserl yang memakai sabun, apakah sabun itu tujuannya untuk mewangikan atau untuk membersihkan? Ayo. Ini kemauan. Mungkin lain. Kalau sabun itu juga termasuk tatoyub tapi lil badan, bukan li saub. Wonten. Tiga gampang. Nah, kalau untuk saub, kalau pakai sabun ya aku mau nek udan kuatir muru. Makanya pewangi sendiri, ada pengharum sendiri. Cek. Coba. Belakang. Nggih. Kadang syukuran iki lho. Kalian kantor gak apa? Nggih, niki pandangan berbeda, kan otak-atik akalnya. Kulo lebih condong ke bahwa sabun itu termasuk tatoyub. Sabun yang mengandung hawa wangi itu termasuk tatoyub. Kenapa? Satu, pembahasannya adalah li ghairi shaimin. Karena ini memang spesial untuk orang berpuasa. Kemudian saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Gus Wasil tadi untuk menghilangkan bau badan pada titik nol. Pada titik nol itu seingat saya nih, ibaratnya kalau betul-betul kita ini bajuri, air itu punya kemampuan untuk menghilangkan bau secara alami. Air tok tanpa harus dengan sabun. Iku nek terus Mas Faiz nek pengen nyoba jajalan, jenengan nek beol, gak usah rokokan, ambil air kemudian sedot. Jajalan. Niku nanti baunya akan hilang ketika air nempel di hidung kita. Oke. Kemudian memang seolah-olah kalau kita pakai logika, sabun itu tidak digunakan untuk pakai wangi, ngono nek dikek keramas lah yo napa? Kayak rambut lah kayak keudanan ya muru. Ya mestinya bukan begitu logikanya. Artinya zaman biyen niku kan belum ada, mungkin belum ada semacam sabun dan yang kayak sekarang ini ngeten. Belum ada, sehingga pakai bahasa umum tatoyub gitu saja. Ya ono, cuma gak tuku ngono. Ini nih, insya Allah ibaratnya sore nih. Masalah mandi menggunakan suatu hal atau sabun yang harum dengan memakai wewangian yang setelah mandi. Teng mriki dikaaken teng kitab Faidul Qadir ini dari hadis menyarai hadis al-huslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin
wasiwaku wa yamassu minat tibi ma qadara alaihi walau min tibil mar'ati illa ayyaksura. Jadi memang ini membahas hadis yang mengatakan bahwa sunnah yang wajib mandi kalau orangnya itu muhtalim, nanti sunnah mandi kalau orangnya itu tidak muhtalim. Kemudian juga disunnahkan setelah mandi untuk memakai yang namanya parfum. Datang qauluhune teng mriki dingendikaaken qauluhu illa ayyaksura teng mriki ngoten. Faidatun haka Ibnul Arabi wa ghairuhu anna ba'duhum qala yujzi'u anil ghalil jum'ati at-tatayyub li'annal qasda an-nadhafah. Menurut mengatakan bahwa sudah cukup untuk menggunakan minyak wangi saja, ini sudah mencukupi yang namanya kesunahan mandi. Jadi katanya akeh-akeh wong-wong kan ngoten to modele. Jadi gak ate adus Jumat tapi langsung semprot minyak wangi seret. Menurut sebagian ulama itu mengatakan bahwa itu untuk mewakili kesunahan mandi. Itu yang pertama. Tapi jangan dilanjutkan wa an ba'dihim annahu la yushtaratu lahu al-ma'u al-mutlaqu bal yujzi binahwi ma'i wardin. Bahkan menurut sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwa tatkala itu tidak diharuskan mak mutlak, tapi diperbolehkan mandi menggunakan air mawar, ma'wardin. Cuma ini kemudian pendapatnya sebagian ulama dikomentari summa ta'aqqabahu bi annahum qaumun waqafu 'alal ma' wa aghfalu al muhafadah 'ala ta'abbud bil makna wal jam'i bainat ta'abbudi wal makna aw wal jam'u bainat ta'abbudi wal makna aulah. Jadi kalau menurut pendapat pertama yang ada di dalam kata Fathul Mu'in itu kan memang dua. Pertama mandi kemudian menggunakan parfum. Tapi menurut pendapat yang ada di dalam kitab Faidul Qadir tadi malah wis wong wis pokoke nggawe parfum tok, pokoke ora mambu. Itu sudah mencukupi dari kesunahan. Bahkan umpama mandinya itu tidak menggunakan mak mutlak, menggunakan air mawar itu juga dikatakan sunnah. Tapi kemudian pendapatnya ulama yang kedua ini dikomentari bahwa ulama-ulama yang mengatakan cuma cukup sing penting gawe parfum minyak wangi itu mereka semua itu cuma menjaga sebuah arti. Wes sing penting bajune ataupun harumnya, aroma badannya itu sing penting wangi. Tapi nyuwun sewu ulama-ulama itu kurang bahasane teng mriki. Mereka-mereka yang mengatakan cukup menggunakan minyak wangi itu kurang memahami menjaga antara penjaga makna dan juga pentingnya ta'abbud. Nah, kalau dari ini seolah-olah memang ada dua. Jadi masih yo umpama mandi menggunakan air kemudian menggunakan sabun itu sudah wangi, tetap ada kesunahan menggunakan namanya parfum. Kalau dari ibarat ini seolah-olah berarti arah kesunahan mandi sekalipun sudah menggunakan niki sampo yang wangi kemudian jenenge sabun yang wangi, kalau bahasane teng mriki ma'wardin. Mandinya itu makan air mawar, itu wangine gak ukuran. Itu enggak cukup. Itu kesunahan menurut pendapat yang ada dalam kitab Fathul Mu'innya tetap harus bahasanya harus tetap ada kesunahan untuk menggunakan yang namanya parfum. Pun kalau ibarat yang teng mriki ngoten, kula kirim teng grup job ya. Monggo. Untuk masalah tip nggih. Tip niki sebenarnya yang paling panjang pembahasannya dalam bab ihram, tak ihram haji ataupun umroh. Di antaranya tengin Al-Wasit niku sampai diberikan definisi tentang masalah tip nih. Dalam kitab Al-Wasit niku ndawuhaken ammat tip fakullu ma yuqsadu raihatuhu wa in kana minhu yuqsadu ghairuh. Yang disebut dengan tip parfum wangian yang kalau dalam bab ihram menjadi larangan